Konstantinopel, kota yang selama berabad-abad menjadi benteng terakhir Bizantium, dikepung berkali-kali namun tak pernah tumbang. Para nabi, khalifah dan raja menatapnya dengan harapan, hingga akhirnya seorang pemuda berusia 21 tahun bangkit, membawa iman, ilmu, dan tekad baja. Inilah kisah Muhammad Al-Fatih, sang penakluk yang mengubah wajah dunia selamanya. Konstantinopel, kota yang selama berabad-abad berdiri megah di persimpangan timur dan barat. Temboknya menjulang, pelabuhannya ramai, dan istananya menyimpan sejarah panjang Kekaisaran Bizantium. Bagi umat Islam, kota ini bukan sekadar benteng lawan, melainkan janji nubuah yang terus menanti pemenuhan. Sejak masa para sahabat Nabi SAW, Konstantinopel selalu menjadi impian. Banyak pasukan Muslim mencoba menaklukkannya, namun selalu gagal di hadapan tembok Theodosius yang perkasa. Meski demikian, sabda Rasulullah SAW tentang penaklukan kota ini menjadi cahaya yang tak pernah padam. Generasi demi generasi meyakini bahwa suatu hari pasukan terbaik akan merebutnya. Tahun 1451, seorang pemuda naik tahta Ottoman. Namanya Muhammad II, baru berusia 19 tahun. Meski muda, pikirannya jauh melampaui usianya. Ia tumbuh dengan pendidikan agama, ilmu strategi, dan keyakinan mendalam pada janji Allah. Muhammad II mewarisi sebuah kekaisaran yang besar, namun diapit ancaman dari timur dan barat. Bizantium masih berdiri, meski lemah dan terpecah, tetapi keberadaannya menjadi simbol bahwa janji penaklukan belum terwujud. Bagi Muhammad muda, inilah tantangan terbesar dalam hidupnya. Sejak awal pemerintahannya, ia memusatkan perhatian pada Konstantinopel. Ia tidak melihatnya sekadar kota, tetapi gerbang bagi kejayaan Islam. Dalam hatinya terpatri doa, menjadi sang penakluknya yang disebut-sebut oleh Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik pemimpin bersama pasukan terbaiknya. Muhammad II memperkuat pasukannya dengan persiapan matang. Ia memerintahkan pembangunan armada laut yang kuat, memperbaiki benteng-benteng Ottoman, dan menguasai jalur strategis menuju kota. Di saat yang sama, ia mendalami nasihat para ulama yang selalu menekankan pentingnya iman dan kesabaran. Di balik istana Edirne, Muhammad sering merenung dalam malam panjangnya. Ia tahu, ambisinya akan menghadapi rintangan luar biasa. Tetapi ia percaya bahwa setiap tetes keringat dan darah yang tertumpah akan menjadi bagian dari takdir besar Islam. Sementara itu, Bizantium berada dalam dilema. Kaisar Konstantinus XI menyadari bahwa kekaisarannya hanya bayangan dari kejayaan masa lalu. Konstantinopel dikelilingi musuh, ekonominya lemah, dan sekutu-sekutu Kristen di barat sibuk dengan urusan mereka sendiri. Namun ia bersumpah akan bertahan sampai akhir. Dua kekuatan besar itu pun bersiap. Di satu sisi, pemuda penuh iman dan visi. Di sisi lain, kerajaan tua yang mempertahankan warisan berabad-abad. Udara Eropa dan Anatolia dipenuhi ketegangan, seakan sejarah menahan napas menunggu detik besar yang akan tiba. Dan di kejauhan, janji Rasulullah SAW bergaung dalam hati setiap prajurit Muslim. Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Setelah naik tahta, Muhammad II segera memusatkan seluruh energinya untuk satu tujuan, menaklukkan Konstantinopel. Ia tahu, tugas itu bukan hanya peperangan, melainkan ujian iman dan kepemimpinan. Langkah pertama yang ia lakukan adalah membangun benteng besar di tepi Bosporus yang diberi nama Rumeli Hisari. Dari sana, armada Ottoman dapat menguasai jalur laut dan memutus suplai ke Konstantinopel.
Setiap kapal yang melintas tanpa izin dipaksa tunduk atau ditenggelamkan. Di sisi lain, Muhammad memperkuat tentaranya dengan meriam raksasa. Seorang insinyur bernama Urban membuat senjata yang belum pernah terlihat sebelumnya. Meriam itu mampu menghancurkan tembok tebal, sesuatu yang dulu dianggap mustahil. Suara dentumannya kelak akan menggetarkan bumi Konstantinopel. Namun persiapan itu tidak hanya militer. Para ulama dan kodi berperan penting memberi nasihat. Mereka mengingatkan bahwa kemenangan sejati lahir dari iman, bukan sekedar besi dan api. Muhammad pun menanamkan semangat jihad pada pasukannya, agar mereka berjuang bukan demi harta atau kuasa, melainkan demi menegakkan kalimat Allah. Sementara itu, Bizantium kian terdesak. Kaisar Konstantinus XI mengirim utusan ke Eropa, meminta bantuan dari Roma dan kerajaan-kerajaan Kristen. Tetapi sebagian besar menolak, sibuk dengan peperangan internal. Hanya sedikit sukarelawan yang datang, jumlahnya terlalu kecil untuk mengubah nasib kota. Di dalam tembok Konstantinopel, rakyat hidup dalam kecemasan. Gereja-gereja penuh doa, sementara pasar-pasar sepi. Mereka tahu badai besar akan segera menghantam. Tetapi keyakinan akan perlindungan ilahi membuat mereka bertahan, walaupun ketakutan menghantui setiap sudut kota. Di Edirne, Muhammad terus menyusun strategi. Ia melatih pasukannya siang dan malam, memastikan disiplin dan kekuatan mereka sempurna. Ia berulang kali mengingatkan, kita bukan sekedar menyerang kota, kita sedang menjemput janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata-katanya menjadi api yang membakar semangat prajuritnya. Menjelang musim seni 1453, pasukan Ottoman bergerak menuju Konstantinopel. Ribuan prajurit berkumpul, dari penunggang kuda elit hingga para pejalan kaki yang sederhana. Di laut, kapal-kapal perang siap menguasai perairan. Dari kejauhan, debu pasukan itu tampak seperti awan yang menutupi horizon. Konstantinopel kini terkurung. Dari darat dan laut, kota itu tidak lagi bebas. Suasana menjadi tegang, seakan dua dunia bersiap untuk tabrakan terakhir. Satu mewakili kejayaan Bizantium yang hampir sirna, satu lagi melambangkan kebangkitan Islam yang tak terbendung. Dan pada hari itu, ketika matahari terbit di atas tembok Theodosius, peperangan besar dimulai. Dentuman pertama meriam Urban mengguncangkan kota, mengumumkan bahwa sejarah kini memasuki babak yang tak pernah bisa kembali. Suara meriam Urban menggema tanpa henti, siang dan malam. Tembok Theodosius yang selama berabad-abad dianggap tak terkalahkan, mulai retak dan runtuh sedikit demi sedikit. Setiap dentuman membawa harapan bagi pasukan Ottoman dan ketakutan bagi Bizantium. Namun meski tembok retak, pasukan Bizantium bertahan dengan gigih. Mereka memperbaiki celah di malam hari, mengorbankan tenaga terakhir untuk menunda kehancuran. Kaisar Konstantinus XI sendiri turun ke garis depan, berjuang bersama prajuritnya. Di tengah kepungan, Sultan Muhammad II memutar otak. Armada Ottoman di laut terhalang rantai raksasa yang melindungi Teluk Golden Horn. Gagal menembus dari laut, Muhammad membuat keputusan berani, mengangkat kapal-kapalnya melewati daratan berbukit. Malam itu, ratusan kapal Ottoman ditarik dengan balok kayu dan minyak melewati perbukitan Galata menuju perairan Golden Horn. Api obor menerangi jalan, sementara takbir menggema di udara. Bizantium terkejut melihat laut yang tadinya aman, kini dipenuhi kapal musuh. Langkah itu menjadi titik balik pertempuran. Pasukan Bizantium kini terkepung dari segala arah. Tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman di dalam tembok kota. Semangat mereka perlahan mulai runtuh. Sementara itu, pasukan Muslim semakin yakin. Mereka sholat malam bersama, mengangkat doa penuh air mata, memohon pertolongan Allah agar diberi kekuatan. Dalam kegelapan dini hari, barisan prajurit itu bersujud, meyakini bahwa kemenangan hanyalah persoalan waktu.
Serangan demi serangan dilancarkan, panah, banji dan pedang memenuhi udara. Dentuman meriam bercampur dengan teriakan perang menciptakan pemandangan yang tak terlupakan. Darah dan debu memenuhi medan, tetapi semangat jihad tetap menyala. Pada hari-hari terakhir Mei 1453, Sultan Muhammad II memerintahkan serangan terakhir. Pagi itu, seluruh pasukan bergerak serentak. Gelombang pertama memukul pertahanan, gelombang kedua menyusul, dan akhirnya gelombang ketiga dipimpin langsung oleh pasukan elit Janisari. Di balik kepulan asap, bendera Ottoman perlahan berkibar di atas tembok Konstantinopel. Sorak takbir mengguncang udara, menggema dari ribuan prajurit yang menyaksikan sejarah terukir di depan mata mereka. Konstantinopel, kota yang selama 8 abad menjadi impian umat Islam, kini berada di ambang takluk, dan di tengah hiruk-pikuk perang, Muhammad Al-Fatih menatap ke depan dengan mata penuh keyakinan. Janji Rasulullah SAW hampir terwujud. Pagi 29 Mei 1453, Konstantinopel akhirnya jatuh. Setelah pertempuran panjang dan berdarah, pasukan Ottoman menerobos masuk melalui celah tembok yang hancur. Jeritan, tangisan, dan takbir bercampur menjadi satu di udara yang penuh debu dan asap. Kaisar Konstantinus XI memilih mati di medan perang. Dengan pedang di tangan, ia berjuang hingga hembusan napas terakhir. Kematian sang kaisar menandai akhir lebih dari 1000 tahun kekuasaan Bizantium, sebuah peradaban yang pernah menguasai separuh dunia. Di tengah kota, rakyat Bizantium berlarian mencari perlindungan. Gereja-gereja dipenuhi orang yang berdoa dalam ketakutan. Namun, saat pasukan Muslim masuk, Sultan Muhammad II segera memberi perintah tegas, hentikan penjarahan, lindungi mereka yang menyerah, dan jadikan keadilan sebagai panji utama. Sultan muda itu memasuki kota dengan penuh wibawa. Ia menunggang kuda melewati jalan-jalan yang sunyi, diapit prajuritnya yang menjaga ketertiban. Wajahnya tenang, bukan wajah penakluk yang haus darah, melainkan pemimpin yang memahami beratnya amanah sejarah. Sesampainya di Hagia Sophia, bangunan agung yang menjadi simbol Bizantium, Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya. Ia menunduk, mengambil segenggam tanah dan meletakkannya di kepalanya sebagai tanda kerendahan hati di hadapan Allah. Di dalam Hagia Sophia, gema doa bergema untuk pertama kalinya. Sultan memerintahkan agar bangunan itu dijadikan masjid sebagai simbol kemenangan Islam. Dan ketika azan pertama dikumandangkan, suara itu melayang ke langit Konstantinopel, menandai lahirnya era baru. Bagi kaum muslim, ini bukan sekedar kemenangan militer. Ini adalah wujud janji Rasulullah SAW yang terpenuhi. Para ulama, tentara dan rakyat Ottoman bersujud syukur. Air mata bercampur dengan debu medan perang. Sementara itu, dunia Kristen Eropa terperjan mendengar berita jatuhnya Konstantinopel. Sebuah peradaban tua runtuh digantikan oleh kekuatan Islam yang semakin besar. Bagi sebagian, ini adalah bencana. Bagi yang lain, ini adalah awal babak sejarah baru. Di hati Muhammad Al-Fatih, kemenangan ini bukanlah akhir. Ia melihat lebih jauh, membayangkan Konstantinopel sebagai pusat ilmu, budaya, dan pemerintahan Islam. Kota ini tidak hanya ditaklukkan, tetapi juga dibangkitkan kembali. Konstantinopel kini berubah nama menjadi Istanbul, kota Islam. Dari reruntuhan Bizantium, lahirlah sebuah peradaban baru, dan di tengahnya berdiri seorang pemuda yang kini dikenal sepanjang sejarah dengan gelar agung Al-Fatih, sang penakluk. Penaklukan Konstantinopel bukan hanya akhir sebuah kota, melainkan awal sebuah peradaban baru. Istanbul tumbuh menjadi pusat dunia Islam, tempat ilmu, seni dan politik berkembang pesat di bawah naungan Ottoman. Muhammad Al-Fatih membuktikan dirinya bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang pembangun. Ia membuka sekolah-sekolah, memperindah masjid,
dan menjadikan Istanbul sebagai kota yang memadukan kekuatan iman dengan keagungan ilmu. Dari sini lahirlah generasi baru cendekiawan dan pemimpin. Kemenangannya mengguncangkan dunia. Di Eropa, ketakutan menyebar luas. Mereka menyadari bahwa kekuatan Islam bukan sekadar bertahan, melainkan terus berkembang. Sementara di dunia Muslim, kemenangan ini menjadi cahaya harapan bahwa janji Allah selalu benar. Warisan Al-Fatih bukan sekadar tembok yang runtuh atau kota yang direbut. Warisannya adalah keyakinan bahwa dengan iman, tekad dan kecerdasan, umat Islam dapat mengubah jalannya sejarah. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari gabungan ilmu, keberanian, dan kerendahan hati. Abad demi abad berlalu, namun nama Muhammad Al-Fatih tetap dikenang. Bukan hanya sebagai raja muda yang menaklukkan Konstantinopel, tetapi sebagai simbol kekuatan iman yang hidup dalam sejarah Islam. Kini, ketika orang menyebut Istanbul, mereka tidak hanya melihat kota yang indah di tepi Bosporus. Mereka melihat saksi bisu janji Rasulullah yang telah terwujud dan jejak seorang pemuda yang merubah wajah dunia. Muhammad Al-Fatih meninggalkan dunia dengan gelar abadi, sang penakluk. Dan di setiap gema azan di Istanbul, warisannya masih hidup, menyatukan masa lalu, kini, dan masa depan umat Islam. Penaklukan Konstantinopel bukan sekedar kemenangan militer. Ia adalah perwujudan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, simbol kejayaan peradaban Islam, dan bukti bahwa iman dan tekad mampu mengubah jalannya sejarah. Nama Muhammad Al-Fatih akan selalu dikenang, bukan hanya sebagai raja muda yang menaklukkan sebuah kota, melainkan sebagai pemimpin yang menorehkan warisan abadi. Dan di setiap gema azan di Istanbul, warisan itu masih hidup, menyatukan masa lalu, kini, dan masa depan umat Islam.